Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anakku yang solih dan solihah? Bagaimana kabar hari ini? Semoga kalian semua dalam keadaan sehat dan selalu berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Sebelum kita mulai pembelajaran pada hari ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Dalam video pembelajaran kali ini, kita akan mempelajari materi tentang kisah teladan Wali Songo dengan submateri kisah teladan Sunan Gresik, Sunan Ampel, dan Sunan Bonang. Setelah mempelajari video pembelajaran ini, semoga kalian dapat memahami kisah keteladanan Wali Songo, Sunan Gresik, Sunan Ampel, dan Sunan Bonang, serta dapat menceritakan kisah keteladanan Wali Songo, Sunan Gresik, Sunan Ampel, dan Sunan Bonang. Perhatikan gambar berikut. Gambar masjid tersebut merupakan salah satu peninggalan yang terkenal dari salah seorang Wali Songo, yaitu Sunan Kudus. Oleh karena itu, masjid tersebut dinamakan Masjid Menara Kudus. Untuk lebih mengenal tentang siapa Wali Songo itu dan kisah keteladanan apa yang dapat kita ambil dari mereka, mari kita simak penjelasan berikut ini. Yang pertama, Sunan Gresik. Nama asli Sunan Gresik adalah Maulana Malik Ibrahim. Beliau juga disebut Sunan Tandes. Sunan Gresik lahir di Samarkand, Asia Tengah, dan wafat di Desa Gapura, Gresik, Jawa Timur. Sunan Gresik dianggap sebagai orang yang pertama kali yang menyebarkan Islam di tanah Jawa. Strategi yang digunakan dalam berdakwah adalah melalui perdagangan, kemudian dilanjutkan dengan pendekatan politik. Kisah keteladanannya adalah semangatnya mendakwahkan Islam. Sunan Gresik banyak membela rakyat Jawa yang tertindas oleh Majapahit. Selain itu, beliau juga mengajarkan cara-cara baru bercocok tanam. Yang kedua, Sunan Ampel. Nama asli Sunan Ampel adalah Raden Rahmat. Beliau lahir pada tahun 1401 Masehi dan wafat pada tahun 1478 Masehi. Sunan Ampel atau Raden Rahmat dianggap sebagai sesepuh oleh para wali lainnya. Makam Sunan Ampel terletak di dekat Masjid Ampel, Surabaya. Kisah keteladanan yang menarik adalah ketika Sunan Ampel berdakwah kepada Prabu Brawijaya. Meskipun akhirnya tidak memeluk agama Islam, Prabu Brawijaya terkesan dengan ajaran agama Islam sebagai ajaran budi pekerti yang mulia. Sunan Ampel mengajarkan falsafah Moh Limo. Yang dimaksud Moh Limo adalah tidak mau melakukan 5 perbuatan tercela, yaitu main atau berjudi, kemudian ngombe atau mabuk-mabukan, kemudian maling atau mencuri, kemudian madat atau menghisap candu atau ganja, dan yang terakhir adalah madon atau berzina. Kelima hal tersebut merupakan perbuatan tercela yang tidak boleh dilakukan oleh manusia. Yang ketiga, Sunan Bonang. Nama asli Sunan Bonang adalah Makhdum Ibrahim. Beliau adalah putra Sunan Ampel dan sekaligus menjadi muridnya. Sunan Bonang lahir pada tahun 1465 Masehi
dan wafat pada tahun 1525 Masehi. Kisah keteladanannya adalah cara berdakwahnya yang bijak. Sunan Bonang sering menggunakan kesenian rakyat untuk menarik simpati mereka, yakni beliau memasukkan alat musik bonang pada seperangkat alat musik gamelan. Oleh karena itu, beliau dikenal dengan sebutan Sunan Bonang. Sunan Bonang sangat terkenal dengan kepandaiannya, di antaranya dalam ilmu fikih, usuluddin, tasawuf, seni, sastra, arsitektur, dan lain sebagainya. Beliau juga banyak mengubah sastra dalam bentuk suluk atau tembang tamsil, dan yang terkenal adalah suluk wijil dan tembang tombo ati. Nah, itulah penjelasan tentang kisah keteladanan Wali Songo Sunan Gresik, Sunan Ampel, dan Sunan Bonang. Demikianlah pembelajaran kita kali ini. Semoga kalian dapat meneladani kisah keteladanan Wali Songo dalam kehidupan sehari-hari. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.